Dan di video kali ini kita akan bahas 3 konsep penting yang sering banget muncul dalam dunia farmasi dan formulasi, yaitu prinsip HLB, lalu ada Gibbs adsorption, dan potensial zeta. Nah, 3 konsep ini mungkin terdengar rumit, tapi sebenarnya saling berkaitan dalam menjelaskan bagaimana surfaktan bekerja, bagaimana pembasahan terjadi, dan bagaimana kita menjaga kestabilan suspensi agar sediaan farmasi tetap optimal. Yuk kita mulai pembahasannya. Yang pertama yaitu ada prinsip HLB atau hydrocolloid glycolytic balance. Nah, prinsip HLB ini digunakan untuk menjelaskan keseimbangan antara bagian yang suka air atau hidrofilik dan bagian yang suka minyak atau lipofilik. Nah, dalam suatu surfaktan, nilai HLB ini menentukan fungsi surfaktannya. Nah, kalau misalkan nilai HLB-nya itu tinggi, berarti surfaktannya lebih mudah larut dalam air, dan ini itu cocok untuk membuat emulsi tipe minyak dalam air. Nah, sebaliknya, kalau misal nilai HLB-nya rendah, surfaktannya lebih mudah larut di dalam minyak dan cocok untuk emulsi tipe air dalam minyak. Jadi guys, prinsip HLB itu membantu kita untuk memilih nih surfaktan yang tepat sesuai dengan sediaan yang ingin kita buat. Nah, misalnya seperti krim, lotion, atau suspensi. Selanjutnya yaitu ada Gibbs adsorption pada surfaktan sebagai pembasah. Nah, konsep Gibbs ini menjelaskan bagaimana surfaktan bekerja di permukaan antara dua fase. Nah, misalnya kayak antara air dan udara atau antara air dan padatan. Nah, saat surfaktan ini ditambahkan, molekulnya akan mengumpul di permukaan dan menurunkan tegangan permukaan. Nah, akibatnya cairan jadi lebih mudah membasahi di area permukaan padatnya. Nah, ini itu penting banget dalam proses pembasahan karena semakin kecil tegangan permukaan, maka semakin mudah zat padat bisa terlapisi oleh cairan. Nah, jadi intinya Gibbs adsorption itu menjelaskan bagaimana surfaktan bisa menempel di permukaan dan membuat pembasahan terjadi lebih baik. Dan yang terakhir yaitu potensial zeta dan aplikasinya pada sediaan suspensi. Nah, jadi guys, zeta itu adalah muatan listrik yang ada di sekitar partikel koloid atau zat padat yang terdispersi dalam cairan. Nah, nilai potensial zeta ini tuh sangat penting karena dia itu berpengaruh pada kestabilan suspensi. Kalau potensial zetanya tinggi atau mau positif ataupun negatif, partikel-partikelnya itu akan saling tolak menolak. Nah, sehingga suspensinya itu tetap stabil dan dia itu nggak mudah untuk menggumpal. Nah, tapi kalau potensial zetanya itu rendah, gaya tolak menolaknya itu antar partikelnya tuh jadi lemah. Jadi partikel itu bisa saling mendekat, lalu dia mengendap. Nah, jadi dalam sediaan suspensi itu kita perlu nih menjaga nilai potensial zeta agar tetap tinggi supaya sediaannya stabil dan tidak cepat rusak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.